Selamat datang di gerbang surga. Ada yang bisa saya... Hei, kok gua masuk berapa sih? Iya, saya cek dulu ya. Iya, dicek dulu. Aduh ya, kamu aneh ya. Kok? Padahal rajin ibadah loh kamu. Ya iyalah, rajin gua ibadah. Sedekah juga sering. Apalagi sedekah ke anak yatim, ke negara juga gua sedekah ke negara. Ya iya, bayar pajak. Wah, miskin sekali ya. Di sedekah rakyatnya. Di sini kamu juga pintar katanya. Wah, itu jelas. Proses terjadinya udah taruh di permukaan bumi, menguap menjadi awan, habis itu di dalamnya ada air, airnya jatuh ke bumi. Nah, butiran itu disebut hujan. Kodok bernapas dengan baru udah kulit $1 berapa rupiah? $16.600. Buset, makin miss. Gak usah ngeledek. Bener pintar ternyata ya. Kok masuk neraka ya? Di sini dibilang kalau kamu gak masuk surga karena sering ngirim reels ke temen-temen kamu. Kenapa orang ngirim video reels doang? Kok malah masuk video apa? Apa yang dikirim? Video apa? Itu Ya udah deh. Indra kan di sebelah kiri. iya maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana nih orangnya? Kok nggak ada orangnya sih? Sepi banget. Bau kemenyan. Ente mau kemana? Ente aduh. Kaget Pak Haji. Kagak joget nih gua. Mana aja dari tadi gua panggil. Tadi anak di dapur. Masa kan kita mau makan-makan. Oh, rumah lu bau menyan. Kenapa sih? Ini kan Oman. Oh man. Yo, what's up, man? Serius ah? Ini bau menyan horor tau. Ente kebanyakan nonton film horor Indonesia. Kemenyan itu kalau di Oman sering dipakai sebagai pewangi ruangan, parfum, terus jenis pewangian yang lainnya. Kemenyan itu kan dari getah pohon. Kenapa malah jadi horor? Soalnya kalau di Indonesia kemenyan itu dipakai buat manggil makhluk-makhluk halus gitu. Ih, serem. Tuh, mana orangnya? Jangan-jangan. Ayo makan. Ente kaget. Joget. Masakan udah mateng. Aneh lapar. Ayo makan. Dedek lebih sayang mama atau papa? Dua-duanya dedek sayang. Oke, kalau mama pergi ke Bangladesh, papa ke Swiss, dedek mau ikut siapa? Swiss itu negara paling bersih di dunia. Kalau Bangladesh negara paling kotor di dunia. Jadi dedek mau ke Swiss aja. Dek, bukannya India negara paling kotor di dunia ya? Bukan Pak, India malah nomor 4 tahun ini. Mama dulu yang ngomong, Pak. Jadi, karena negara Bangladesh, negara paling kotor di dunia, Dede gak mau ikut mama gitu. Dede lebih sayang papa daripada mama, iya. Enggak, soalnya Dede belum pernah ke Swiss, Ma. Oke, kalau dibalik nih, mama yang ke Swiss, papa yang ke Bangladesh. Dede mau ikut siapa? Ke Bangladesh, ikut papa. Kok malah mau ke Bangladesh sih? Tadi katanya negara Bangladesh, negara paling kotor di dunia. Terus Dede gak mau ke sana, lebih milih ke Swiss. Sekarang kok malah ke Bangladesh? Nah, kan jadi Dede udah ke Swissnya, ke Bangladesh belum. Ini nih baru anak papa. Ini nih. Betul. Sarang burung walet. Makanan orang kaya di Indonesia sama di Cina. Dari apa tuh? Ini terbuat dari air liur burungnya. Air liur? Iya, enak ini makanan mahal. Masa air liur dimakan, jijik. Makanan mewah loh. Mending makan makanan ini nih, ancovi. Itu kan ikan dari Medan. Hah? Medan perang maksudnya. Medan nama kota di Indonesia. Oh, jadi ikan terinya lahir dan besar di kota Medan gitu. Makanya namanya ikan Medan. Gak tau juga gue. Asik banget. Pokoknya di laut Mediterania kita tuh punya ikan ancovi, mirip ikan teri di Indonesia. Biasa juga kita jadiin topping di pizza di Italia. Ini enak banget. Ini nih baru jijik. Masa pizza toppingnya ikan teri? Ikan teri mah enaknya di sambal. Enak, cobain dulu makanya. Jauh amat mau makan ikan teri sampai ke Italia. Berapa duit tuh ikan teri di Italia? Kalau eceran di pasar itu sekitar 100 sampai 300 ribu rupiah per kilonya gitu. Malaman dona rumah 300 ribu di Indonesia udah dapat daging wahyu. Wahyu. Puasa kenapa harus 30 hari sih? Seminggu aja kayak. Mokel aja apa ya? Astagfirullah, mokel.
Waduin lu sama mak lu. Baru 30 hari puasa. No, ada yang 70 tahun puasa nggak makan, nggak minum, nggak ngeluh kayak lu. Siapa? Kangkung. Kalau Kangkung wajar puasa 70 tahun. Nggak butuh makan dia. Lah manusia, nggak mungkin lah. Kangkung, ya bukan lah. Namanya tuh Prahlad Jani dari India. Dia tuh seorang yogi, orang yang mendalami yoga gitu. Jadi dia ngeklaim kalau dia tuh hidup cuman dari energi spiritual doang. Ngebet viral aja itu, nggak ada bukti. Lah, tahun 2010 dia tuh pernah diamati sama dokter-dokter yang ada di India. Selama 15 hari di rumah sakit, dia tuh nggak makan, nggak minum, bahkan buang air juga enggak, tetap sehat. Tapi klaimnya kan masih kontroversi di dunia medis. Gua tahu. Tapi setidaknya kita tahu, lapar itu cuma masalah mindset aja. Kalau spiritual kuat, puasa karena memang bener-bener mau ibadah. Lapar juga nggak bakal berasa, malah rugi kalau mau mokel. Tapi gua traktir. Ayo, temenin gua makan. Gas. Ya udah, ayo. Wah, jernih banget air lautnya di pulau Palau. Palau. Kok Palau sih? Pulau sih? Palau. Pulau. Oke, stop. Nama negara ini bukan pulau, tapi Palau. Ini tuh negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian barat antara Filipina dan Papua Barat Indonesia gitu. Wah, dekat negara gua ya Indonesia. Iya, terdiri dari 340 pulau dan ibu kotanya itu namanya Ngerulmud. Ngerulmud. Nama ibu kotanya Ngerulmud. Iya, Pak. Tapi kota terbesar dan pusat ekonominya justru kotor. Padahal di sini itu bersih banget tempatnya. Kok di kotanya malah kotor? Kotor. Motor. Traktor. Stop. Nama kotanya koror. Bodoh. Bang, 100.000 atau kali 2 untuk orang lain? 100.000. Oke, kali 2 untuk Lo langsung 100.000? Iya. Mana 100.000-nya? Ya sabar bang, kan baru mulai. Gak mau tahu pokoknya 100.000. 100.000. Jangan ngeluarin duit bang di sini, apalagi 100.000. Kenapa emangnya bang? Ini Burundi, negara paling miskin di dunia. 100.000 yang abang pegang tuh bisa beli 20 sampai 30 porsi nasi kalau di sini. 40% penduduk di sini hidup dengan duit kurang dari 10.000 per hari. 100.000 yang abang pegang tuh bisa buat makan satu keluarga bang berhari-hari. Itu miskin banget sih di sini. Perang saudara, korupsi, sama kita juga nggak punya minyak atau tambang-tambang gede kayak negara Afrika lainnya. Di sini tuh kita tuh cuma bertani. Itu pun tanahnya di sini tuh ya tandus banget, nggak bisa nanam apa-apa. Wah, ya udah bayar 100.000. Bayar 100.000. Ya iya, kan tadi gua udah ngasih infonya, menarik kan? Ya udah bayar 100.000. Nih. Pocong! Hantu bungkus! Hah? Kok hantu bungkus sih? Karena dia dibungkus. Pocong! Bungkus, udah kayak lontong aja. Ya nih, dia kan dibungkus pakai kain kafan, mestilah namanya hantu bungkus. Hantu bungkus, pocong, macam nama kue aja. Itu pancong. Pontianak itu nama kota di Kalimantan Barat. Karena nama kota Pontianak kesannya tuh didapat dari hantu ini. Oh, baru tahu. Genderuwo hantu raya. Hantu raya. Lo ketemu lebaran ini hantu raya. Lah, memang macam tuh namanya. Genderuwo. Apa tuh? Macam nama orang Jawa aja. Ya emang dari Jawa dia. Oke. Ya wes mas. Monggo. Rasis lu. Mana saya tahu. Sapno! Mana Sapno? Lah Bang Jun ke Jogja nyari Sapno juga. Sama dong. Yeah, I sudah dapat Charizard and Mewtwo. Yang belum dapat itu Sapno sama Meowth. Bang Jan, Sapno sama Meowth itu bukan Pokemon. Lah kan tahu dari mana nih bule sama Sapno? Di internet ramai sekali bicara tentang finding Sapno in Jakarta. I thought Sapno was a Pokemon. No. Sapno is not Pokemon. Tapi siluman. Lah kan masih aja nyari Pokemon di HP zaman sekarang. Bang Jan mau lihat siluman nggak?
Ya mau. Kalau mau lihat, kita lakuin tradisi masangin. Masuk di antara dua beringin di alun-alun kidul Jogja tuh, depan sana tuh. Kalau Bang John berhasil masuk ke sana dengan mata tertutup, katanya harapan Bang John bakal terkabul. Kalau gagal, ya lihat siluman. Oke. What? Tidak masuk, padahal I sudah lurus jalannya. Siluman. Ya sembarangan. Tukang parkir, motor sampean tuh pindahin deh. Misal mau kemana? Motornya pindahin dulu.